Upacara pembukaan Sekolah Explore Search and Rescue Wanadi 2019. Kita adalah berdebat untuk menentukan agar survivor cepat ketemu, Pak. Sulaiman! Sekolah SMA Wanadi 2019 merupakan salah satu bakti Wanadi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai SAR Gunung Hutan kepada masyarakat umum. Potensi-potensi relawan itu cukup banyak baik di wilayah Pulau Jawa maupun di pulau-pulau lainnya di negara Indonesia. Melalui Sekolah SMA Wanadi ini merupakan ajang yang sangat baik untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada para potensi relawan SAR agar mengerti dan memahami mengenai sistem SAR Gunung Hutan. Kita datang ke kami, tidak bersuara, proses pekerjaan dilakukan, apapun kurang bersuara. Jadi ada 4 pilar pokok kegiatan dalam Wanadi, yaitu penjelajahan, pendidikan, kemanusiaan, dan lingkungan. Nah, sekolah SR ini kita adakan sebagai implementasi dari pilar pendidikan dan kemanusiaan. Sekolah SR ini dilaksanakan dengan harapan dapat menghasilkan Search Rescue Unit atau SRU yang handal dan dapat beroperasi dengan baik dalam kegiatan kemanusiaan. Sekolah SR Wanadi 2019 kali ini dilaksanakan di kawasan Pegunungan Karembi, Kabupaten Sumedang. Lama waktu operasional selama 4 hari 3 malam. Di sini kita mensimulasikan tahapan SR dari awal hingga akhir. Kegiatan hari pertama adalah simulasi tahapan awal operasional SAR. Di tahapan ini kita membuat beberapa pos simulasi yang terdiri dari pos asesmen, data dan informasi, logistik, komunikasi, dan medis. 3 hari berikutnya merupakan simulasi operasional lapangan yang terdiri dari pencarian, penanganan, dan evakuasi survivor. Dari seru saya, seru 13 bersama dengan seru 19 melakukan pergerakan dengan metode hasty search melalui punggungan Cirampai. Dari sana kita mendapatkan medan yang terbuka pada awalnya dan kering, lalu setelahnya kita mendapati medan yang mulai tertutup vegetasi. Kami mengikuti tanda-tanda berupa ceceran hingga sampai ke puncakan. Nah, di situ kita bergerak ke arah utara dan menemukan survivor di sebelah situ. Nah, di situ langsung teman-teman yang lain melakukan penanganan medis, ada yang membuat tandu. Dari situ langsung kita evakuasi ke KMOSC.
13 sampai dengan seru 16 melakukan penyisiran di area Karambi sampai dengan ke Gunung Korenceng dengan metode tracking mode. Jadi kita mencari jejak-jejak si survivor. Lalu di pertengahan perjalanan kami menemukan satu buah ceceran berupa tripod. Jangan pilih-pilih medan, sudutnya 158. Patokan paling kanan Ade Sumarsono. Perhatikan jejaknya. Setelah kami menemukan tripod, mencatat dan lain sebagainya, observasi di sekitar situ, kita menyampaikan ke OSC. Lalu OSC menyampaikan ke SMC, dan SMC akhirnya memutuskan bahwa di titik penemuan tripod tersebut dijadikan MPP atau tempat yang berkemungkinan terbesar lokasi survivor berada. Kami melakukan penyisiran menggunakan tipe 3 atau menggunakan tipe 3 itu adalah setiap SRU berbaris berjarak 2 meter masing-masing, lalu melakukan penyisiran dengan sudut yang sama untuk ketelitian yang lebih tinggi gitu, agar kemungkinan si survivor bertemu itu lebih besar. Sekarang kita coba review pergerakan dari yang pertama itu tim tracking mode. Itu ada temuan yang cukup yang cukup penting dari informasi korban. Jarak sekitar 5 meter dari plastik itu terdapat tripod. Tripod yang diindikasikan adalah tripod milik survivor atas nama Didi. Karena informasi awal Didi membawa tripod dan vlog. Lalu setelah mendapatkan temuan tersebut, beberapa anggota SRU turun, kurang lebih ada 5 orang untuk coba mengecek. Sebelah kanan saya atau di sebelah selatan peta itu kayak ada bekas jalan gitu. Jadi saya inisiatif coba saya turun. Supaya teman-teman lain jalan, saya turun ke bawah. Kira-kira 10 meteran lah. Saya turun ke bawah, itu saya lihat plastik merah yang di dekat pohon itu ya. Iya, betul. Nah, ketika saya lihat itu ada plastik, saya mau kembali ke atas untuk panggil teman-teman. Kemungkinan ini ada tanda-tanda. Pas mau balik itu saya melihat ada tripod, dia tersangkut di antara pohon gitu, posisinya nyangkut di bawah gitu. Tipe 3 itu biasa kita sebut dengan close grid. Nah, jadi gambaran sederhananya, kita nanti akan menemukan dulu titik MPP. Nah, titik MPP itu biasanya titik di mana kita bisa mengetahui bahwa kemungkinan besar si survivor itu ada di situ. Setelah kita meyakini ada MPP tersebut, kita bersama SRU lain akan melakukan yang namanya sudut pelurusan. Nah, sudut pelurusan itu fungsinya biar kita bisa menyapu dan menyisir secara keseluruhan. Setelah kita melakukan penyisiran, kita pun tim SRU itu harus benar-benar jeli, cermat, dan teliti.
Tunggu berapa? Tunggu berapa lagi? Masak air, cepat! Ketika melakukan pertolongan, hal yang pertama adalah melakukan memastikan dangernya atau bahayanya. Habis bahaya, kedua baru melakukan airway, pemeriksaan jalur napas. Langkah ketiga, lakukan cek pernapasan dengan cara breathing, cek circulation, dan lakukan pemeriksaan fisik secara rinci. Setelah dinyatakan semua aman, baru kita melakukan tindakan pertolongan pertama. Tergantung apa yang didapat, apakah ada perdarahan, apakah ada patah tulang, dan sebagainya. Pada, mobil upacara. Korban! Hampir 2 minggu belakang kita mulai. Saat ini sudah selesai dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Juga semoga semua peserta di sini mendapatkan apa yang memang kita ciptakan dari awal mulai mengikuti kegiatan ini. Sekolah Explore Search and Rescue Wanadri 2019.